Terima kasih buat teman-teman yang melayani pagi ini. Semua diberkati pagi ini, amin. Ya, pujian yang hebat, pujian yang luar biasa, dan kita semua bisa merasakan hadirat Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah saya yang berbicara tentang kasih. Dan hari ini adalah seri yang ke-9 ya. Seri yang pertama, kasih itu sabar. Kasih yang kedua, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Dan hari ini yang ke-9 adalah kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain ya. Jadi kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, baik jemaat di tempat ini maupun setiap orang percaya mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau mau pulang dari seri 1, tinggal buka di YouTube Pendeta Kaleb Doni Esik, nanti muncul kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Dan hari ini adalah seri yang ke-9, berbicara tentang kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berapa banyak kita pernah sakit hati? Gak apa-apa, jujur aja, saya gak marah kau ya kan. Berapa banyak pernah sempat nyimpan sakit hati itu? Entah sehari, 2 hari, entah seminggu, sebulan. Tapi ada juga yang menyimpan kesalahan orang lain itu sakit hatinya bisa lama. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Saya ingin kita pulang dari tempat ini, kehidupan kita jadi free, amin, jadi bebas. Mari kita baca sama-sama sekali lagi temanya, 1-3. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita buka bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-5, dan kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. 1-3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini hebat, ini luar biasa. Dan khotbah ini saya yakin akan menjadi berkat buat kita semua. Pada suatu saat ada seorang wanita muda. Dia aktivis di gereja. Dia pelayan yang setia di gereja. Dia benar-benar adalah orang Kristen. Tapi satu ketika dia sakit. Sakit TB-nya, TBC, gak sembuh-sembuh. Dan itu bertahun-tahun sampai badannya sudah kurus. Kemudian ada satu hamba Tuhan yang datang dan melayani. Cek punya cek. Rupanya dia menyimpan kepahitan. Dia menyimpan kesalahan orang lain. Hari ini kita mau belajar. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita. Jangan pernah menyimpan kesalahan termasuk keluarga kita, termasuk anak kita, termasuk orang tua kita, termasuk siapapun yang ingin melukai kita. Kalau kita melihat juga seringkali di dalam kekristenan, banyak orang menghina kekristenan. Ada satu orang ngaku-ngaku dulu pendeta,
Dulu dosen sekolah Alkitab, sekarang dia ceramah di mana-mana. Dan dia mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen itu bukan hanya sekedar fiksi, tetapi kebohongan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, jangan termakan hoax. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin dengan keras. Ini firman Tuhan. Dan ini penting untuk kita semua. Hari ini kita sudah melihat, dikatakan di bagian terakhir dari 1 Korintus 13 ayat 5 terakhir, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apa tandanya kalau kita ini masih menyimpan kesalahan orang lain? Misalnya si A salah paham dengan saya, atau dia pernah buat kesalahan dengan saya. Waktu dia lewat dan kita melihatnya masih dongkol, kesal. Nah, ini belum beres. Ini perlu dibereskan. Ini perlu diselesaikan. Kenapa? Karena ini akan menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan lihat. Ada dua hal atau dua alasan mengapa kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Ada dua alasan bagi ini. Sebenarnya banyak alasan, tapi karena waktunya, jadi saya ringkas jadi dua alasan mengapa kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Ini penting. Mari kita lihat 1 Samuel pasal 1 ayat 6. Alasan yang pertama kita lihat 1 Samuel ayat 1. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. 1-3. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Terusin ayat 7 Bapak Ibu dengan suara keras. 1-3. Ini kita melihat poin yang pertama, ada dua alasan ini. Yang pertama, alasan pertama, kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain dalam hidup kita. Sebab apa? Karena berkat Tuhan sangat terbuka bagi kita. Waktu kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, berkat Tuhan itu terbuka dalam hidup kita. Ini yang kita baca dari 1 Samuel 1 ayat 6 ini. Ini berbicara tentang kehidupan Hana. Hana ini adalah istri dari Elkana. Dan Elkana ini punya dua istri. Istri yang pertama Hana, dan Alkitab mengatakan Hana ini mandul. Kemudian istri yang kedua namanya Penina. Penina ini dia diberikan anak oleh Tuhan. Tapi menarik, orang Israel kalau nggak punya anak itu dalam berumah tangga, itu begitu terpukul, begitu menderita. Itu tekanan batin tersendiri. Dan Hana day to day, bayangkan hidup dengan wanita yang lain, istri kedua dari suaminya, kemudian tiap hari dilukai. Berapa banyak ibu-ibu di sini kalau hidup dengan istri kedua dari suamimu, tapi di sini langsung pada lihat suaminya, emangnya mau kawin lagi nih? Ya, nikahnya sekali ya, seumur hidup. Ya, jadi nggak usah mikir-mikir. Itu kan Pastor Kaleb, Pendeta Kaleb, Elkana boleh punya dua, boleh dong saya. Itu urusan Elkana. Urusan kita, urus yang satu orang. Amin.
Kok gak ada amin bapak-bapak? Lagi mikir bapak-bapak. Pagi-pagi lagi mikir mau tambah istri gak? Gak usah tambah-tambah, satu aja repot. Jadi ini penting. Bayangkan Hana bertahun-tahun, tahun 2020, 2021 dan seterusnya, hidupnya menderita, ada tekanan, ada ejekan. Berapa banyak wanita di sini kuat kalau tiap hari diejek? Kok nggak angkat tangan ibu-ibu? Berapa banyak yang kuat lambaikan tangan kalau tiap hari diejek? Wah, nggak kuat. Kita baru lihat suami ngobrol sama wanita lain aja udah taringnya udah keluar, padahal lagi ngobrolin bisnis. Manusia ya. Tapi kita belajar dari Hana. Hana tiap hari dia dilukai, diejek, mungkin dikata-katain. Maaf ya, kalau ada wanita dikata-katain, si mandul, dasar lu jelek, gak disayang Tuhan lo, sakit hati gak? Halo ibu-ibu, sakit hati gak? Kita baru lihat tetangga aja kayaknya gak ngomong sama kita udah mulai sakit hati. Hana itu dahsyat sekali. Tiap hari dia dilukai oleh madunya yang bernama Penina. Tapi ada satu hal yang kita lihat, Hana tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain. Yang mau pulang dari tempat ini gak mau menyimpan kesalahan orang lain, katakan amin sama-sama. Masih kurang kencang, masih belum yakin saya. Yang tidak mau menyimpan kesalahan orang lain, katakan amin. Kenapa? Waktu kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, itu berkat terbuka bagi kita. Waktu Hana, dia tidak terpancing, dia tidak menyimpan sakit hati, dia tidak terluka. Bertahun-tahun dia jalani, yang dia lakukan cuma satu hal. Day to day, dia menghampiri takhta Tuhan. Dalam doanya dia berkata, Tuhan terima kasih. Betul Tuhan, saya ini mandul. Tapi Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada amin. Waktu kita difitnah, waktu kita dirugikan dalam usaha, tidak perlu kita sakit hati, tidak perlu kita pedih. Dalam pelayanan tidak perlu kita sakit hati. Kita udah layani jemaat dengan baik, pindah lagi di gereja lain, tidak perlu kita sakit hati. Karena satu orang pun kalau kita melayani dengan setia, itu blessingnya luar biasa. Ada satu hamba Tuhan, bertahun-tahun dia hanya melayani. Ya anggaplah seperti di stasiun Depok. Setiap orang yang lalu lalang di stasiun ada gang kecil, dia selalu di sana berkhotbah bertahun-tahun. Dan yang bertobat berapa kira-kira? Kita tebak-tebakan dulu pagi ini. Amang Tobing kira-kira berapa yang dia berkhotbah bertahun-tahun, kira-kira bertobat berapa orang? Gak apa-apa, sebut aja, gak dikasih hadiah kok. Kira-kira berapa? Berapa? Dua orang. Pak Bernard, kira-kira berapa orang yang bertobat? Bertahun-tahun dia berkhotbah di sana. 100 orang. Ya, terima kasih dua-duanya sudah menjawab, tapi jawabannya masih salah. Yang bertobat tuh bertahun-tahun hanya 8 orang.
Ada satu juga penginjil dari Inggris ke pedalaman Afrika. Bertahun-tahun dia melayani di sana. Kira-kira yang bertobat berapa? Pagalan. Kira-kira bertobat berapa? Bertahun-tahun ini evangelis ini, penginjil dari Inggris, sudah hebat luar biasa. Bertahun-tahun dia berkhotbah di sana di pedalaman. Kira-kira bertobat berapa, Pak? Berapa? 12. Kayak murid Yesus ya. Bapak Ibu mau tahu, yang bertobat cuma satu. Bertahun-tahun sampai dia putus asa pulang lagi ke Inggris. Tapi mau tahu nggak? Tiba-tiba muncul yang bertobat itu anak Afrika yang kulitnya saya udah hitam, dia tambah hitam lagi. Tapi beberapa puluh tahun berikutnya, tiba-tiba ada penginjil besar dari Afrika yang diurapi Tuhan. Itulah hasil pertobatan anak sekolah minggu itu. Kadang-kadang Tuhan hanya izinkan kita melayani 1, 2, 3, atau 8, atau 100, atau 50. Sebagai pelayan Tuhan tidak perlu sakit hati. Ada amin. Kita ini gak perlulah hidup dengan sakit hati. Jangan sampai kita mati dengan sakit hati. Dan kita lihat, kalau orang tidak menyimpan kesalahan orang lain, ada 2 berkat yang bisa terbuka. Yang pertama, fisiknya sehat. Ada amin. Angkat-angkat tangan dulu. Syuk. Itu tanda sehat. Kalau udah gak bisa angkat tangan, gak sehat. Amin. Mau punya fisik sehat? Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada amin. Hati yang gembira apa? Obat. Coba hatinya penuh dengan sakit hati, kepahitan, gimana obat? Mau jamu mengkudu, mau jamu buah merah, nggak mempan. Lagi sakit hatinya, lagi perih. Pulang dari tempat ini, berdiri di kaca. Apakah saya masih menyimpan kesalahan orang lain? Bukan hanya orang lain, keluarga kita juga. Kadang-kadang orang-orang percaya ini lebih sakit hati lagi sama keluarga. Apaan sih keluarga udah saudara sekandung. Orang Amerika belajar bahasa Indonesia, saudara sekandang. Saudara sekandung. Bayangkan misalnya melukai hati kita. Pulang dari tempat ini, you pray. Doakan mereka, amin. Satu persatu, satu persatu. Ada seorang anak remaja, wow, selalu dilukai oleh bibinya. Mamanya pahit, mamanya kesal, marah. Kemudian karena dia orang Kristen, dia ketemu pendeta. Pak, saya ini marah sekali karena anak saya selalu dikata-katain bibinya yang jelek. Jadi saya sakit hati. Pendetanya bilang apa? Mulai hari ini kamu doakan setiap hari supaya bibi dari anakmu ini diberkati oleh Tuhan. Kemudian ibu ini mulai berdoa dan berdoa. 2 minggu kemudian bibi ini gak ada perubahan, malah tambah maki-maki anaknya. Wanita ini datang lagi kepada pendeta. Pak, saya udah 2 minggu Pak berdoa setiap hari buat bibi anak saya ini, tapi kenapa dia makin menjadi-jadi? Apa jawaban pendeta? Kamu pulang, doa lagi, berkati, berkati dan berkati. Tuhan berkati dengan limpah. Kemudian dia pulang sambil dia mikir-mikir di pendeta.
Kemudian dia mulai berdoa sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Bapak Ibu, sebulan kemudian bibi ini jadi baik sekali, baik banget, berubah total. Yang saya mau kasih tahu, kita tidak bisa mengubah manusia. Amin. Kita tidak bisa mengubah keluarga kita. Yang bisa mengubah mereka, yang bisa mengubah orang-orang di sekeliling kita, hanya Tuhan. Katakan hanya Tuhan. Jadi pulang dari tempat ini, gak usah pahit, gak usah sakit hati, tapi lepaskan berkat. Katakan lepaskan berkat. Oh, emangnya kita nggak senang kalau kita doain keluarga kita yang kurang sejalan dengan kita, terus mereka diberkati? Saya yakin kalau mereka diberkati, mereka akan berubah. Kadang-kadang orang nggak berubah karena belum diberkati. Jadi pikirannya negatif terus. Tapi kalau udah diberkati, pasti berubah. Amin. Apalagi yang mengubah Tuhan, pasti Tuhan yang akan mengubah sikap hatinya. Alkitab berkata, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Amin. Apalagi waktu kita doa supaya keluarga kita, orang yang melukai kita, mereka bertemu dengan firman Tuhan, pasti berubah. Katakan pasti berubah. Ini penting bagi kita. Karena itu, waktu kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, fisik kita akan menjadi sehat. Ada amin. Kita akan menjadi sehat walafiat. Bayangin, setiap pagi kita bangun berdiri di kaca, hati yang gembira adalah obat. Hati saya harus gembira. Amin. Pulang dari tempat ini harus bergembira. Sekalipun waktu buka penutup di atas meja, yang dilihat adalah tempe orek, harus sukacita. Amin. Jangan lihat penutup di meja, lihat tempe orek, penutupnya terbang, oreknya terbang, ini marah, kesal. Pulang dari tempat ini, buat tubuh kita, fisik kita ini sehat. Amin. Selain kita berkata saya sehat, demikian juga kehidupan kita. Jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain. Yang kedua, kalau kita ini tidak menyimpan kesalahan orang lain, selain fisik kita ini sehat, rohani kita tambah sehat. Ada amin. Coba, ada nggak jemaat di sini kalau lagi marah, lagi kesel sama suami lah misalnya, kira-kira doanya manjur nggak? Bisa doa nggak? Nih ada WL satu nih, Ibu Helga. Kalau lagi kesel sama Pak Maradu, kira-kira Ibu bisa doa nggak? Nggak bisa. Terus Ibu ngapain kalau nggak bisa doa? Hah? Ngomong dulu. Biasanya yang duluan ngomong siapa? Ibu atau Bapak? Oh, itu Bapak sebut tobat. Betul orangnya kan? Ibu luar biasa. Ya, tapi gak usah dilaporin. Ya, itu benar. Beresin dulu. Bagaimana kita bisa berdoa? Orang lagi kesal, lagi panas hatinya, gimana berdoa? Lama-lama kalau kita paksa, kita marahin Tuhan sekalian. Ya, bereskan dulu. Karena itu suami istri dan keluarga tetap jaga sikap hati. Amin. Tetap jaga sikap hati, saling mendoakan. Jadi waktu kita ini tidak menyimpan kesalahan orang-orang di sekeliling kita, suami kita, anak kita,
orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Kita bisa berdoa dengan full book ya. Kita bisa menyembah, kita bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang hebat. Kita bisa melihat firman Tuhan dengan baik. Ya, kita tidak punya hati yang berkata firman Tuhan ini jadi bohong. Buktinya dia nggak berubah-berubah. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Karena itu kita pulang dari tempat ini, ada dua hal yang bisa terjadi waktu kita tidak menyimpan kesalahan orang lain yang Tuhan buka. Yang pertama, fisik kita sehat, amin. Dan saya bisa lihat Bapak Ibu semua sehat. Buktinya karena Bapak Ibu tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain, amin. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu ini semua sehat, rohaninya luar biasa. Kenapa? Karena gak lagi menyimpan kesalahan orang lain. Jadi setiap orang percaya yang hari ini mendengar firman Tuhan ini, yang masih menyimpan kepahitan, sakit hati, kemarahan, kebencian, pagi ini bereskan, hari ini bereskan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni saya. Saya mohon darah Yesus menyucikan hidup saya, hati saya. Saya ampuni si A, saya ampuni si B, saya ampuni siapa saja yang telah melukai hati saya, dan saya lepaskan berkat. Bapak Ibu, waktu kita melepaskan berkat, itu berkat yang lebih banyak tercurah dalam hidup kita. Bapak Ibu percaya itu? Amin. Benar, waktu kita melepaskan berkat kepada orang lain, itu tambah banyak berkat Tuhan. Makanya saya ajak keluarga saya tiap malam kami memberkati Bapak Ibu lewat doa. Berkati keluarga ini, berkati keluarga ini, dan kami itu tambah diberkati. Ada amin. Ini luar biasa. Tiap hari bisa makan, bisa nikmati kehidupan, bisa nikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi waktu kita lepaskan berkat, itu Tuhan akan terus lepaskan berkat dalam hidup kita. Nah, ini poin yang pertama ya. Waktu kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, maka berkat yang pertama itu sangat terbuka bagi kita, yaitu berkatnya sehat, amin. Fisiknya sehat. Yang kedua, rohaninya tambah mantap, tambah luar biasa. Yang kedua, kita lihat sama-sama. Alasan yang kedua, kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Yang kedua, Matius 6 ayat 14. Kita lihat sama-sama Matius 6 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 14. 1, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan apa? Mengampuni kamu juga. Hal yang kedua ini serius Bapak Ibu. Waktu kita tidak bisa mengampuni orang lain, itu Tuhan tidak mengampuni kita juga. Karena itu berkat yang kedua, alasan yang kedua kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain, karena berkat keselamatan tersedia bagi kita. Amin. Keselamatan yang dari Tuhan Yesus tersedia bagi kita. Jadi jangan sampai kita kehilangan keselamatan karena kita pahit, karena kita kesal, marah, sampai dipanggil Tuhan masih pahit, sampai dipanggil Tuhan matinya masih begini. Masih kepel, masih kesal. Pulang dari tempat ini tidak ada seorang pun lagi yang sakit hati. Amin. Amin Bapak Ibu. Pulang dari tempat ini kita harus hidup dalam kasih. Yaitu kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan ini penting. Waktu Yusuf, dia seorang anak yang disayang oleh Yakub. Dan Yusuf ini anak yang secara khusus dibuatkan oleh Yakub jubah yang maha indah.
Kadang-kadang saya pikir Yakub ini juga luar biasa ya. Dia punya anak 12, tambah yang cewek 1 jadi 13. Tapi kok yang dikasih baju spesial, baju yang jubah mahal indah ini cuma 1 ya. Ya kita mikir juga ya. Kita punya anak 3, yang 1 aja dikasih warisan. Gimana yang 2 ya rasanya ya. Jadi gak heran juga kalau yang 2 bisa kesal gitu kan. Jadi saya mau kasih tahu ya sekalian ya, kalau punya warisan dibagi rata ya. Kok pada diem? Jangan anak laki-laki gede, anak perempuan dikit. Mau ikut firman Tuhan atau mau ikut siapa? Karena Alkitab selalu berbicara keadilan. Amin. Ayo, hari ini Bu Sri kalau mau bagi warisan nih, punya anak ada 2 ya, atau mau tambah lagi 4? Sekarang punya 2, cewek cowok, warisannya dibagi rata atau yang cowok yang lebih banyak nih? Sama rata. Tuh, tahun ini yang di samping tuh. Jangan begitu, jangan ambil keputusan sendiri katanya. Bagi rata aja. Kadang-kadang kalau di kampung itu orang berpikir begini, kan kalau yang cewek ikut suaminya kan dapat warisan juga. Belum tentu kalau suaminya juga pas-pasan. Kan kasihan, masa kita nggak sayang anak kita, ya kan? Harus bagi rata. Itu bicara keadilan. Tapi keputusan Bapak Ibu, saya tidak mengatur rumah tangga Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu, keadilan di dalam Tuhan itu penting. Jadi yang kita perlu. Nah, waktu kita kembali Yakub ini, tiba-tiba yang dibuat baju jubah mahal indah itu cuma 1. Makanya yang lain kesal. Dan waktu Yusuf tidak sadar juga kalau dia tampil sendiri. Waktu Yusuf pergi menemui kakak-kakaknya dan dia akhirnya ditangkap. Awalnya dimasukkan dalam sumur, tujuannya supaya mati, meninggal. Tapi ada 2 kakaknya yang sadar, jangan deh, jangan dibunuh, kita angkat aja, kita jual. Waduh, tambah parah lagi. Bayangkan, kita sama saudara kita dijual. Kita punya tanah sebidang aja tiba-tiba udah dijual sama keluarga kita. Marah gak Inang Yuli? Udah pasrah aja Inang Yuli. Saya udah ikut Tuhan pasrah, gak bawa apa-apa juga. Ya manusianya marah. Orang tanah kita dijual sama saudara kita. Kan banyak itu peristiwa seperti itu. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, belajar dari Yusuf. Yusuf dijual ke orang Ismail, sama orang Ismail dibawalah ke Mesir, kemudian diiklanin. Anggaplah orang Ismail itu tinggal di Depok, dari Depok dibawa dia ke kota besar Jakarta, kemudian di sana diiklankan. Ayo siapa yang mau beli? Cowok ganteng, umur 17 tahun, maco lagi, wih. Dilihat sama Om Potifar, tertarik, diambil, dan Yusuf akhirnya bekerja di rumah Om Potifar. Dia gak bisa bukan saya soalnya udah meninggal dulu. Potifarnya tertarik. Potifarnya banyak uang, dia kepala penjara, banyak uangnya, dia beli Yusuf. Dan Alkitab mengatakan semua yang Yusuf kerjakan dibuat berhasil. Ditambah lagi Yusuf ganteng,
maco, waduh. Akhirnya Tante Pot kelebek-kelebek. Lihat yang maco. Tante-tante yang ada di gereja ini, kalau lihat anak muda yang maco-maco, jangan seperti Tante Pot. Ya, gangguin anak muda. Harus punya integritas sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan. Ada amin? Amin. Ini penting. Semua yang dicatat Alkitab itu adalah warning bagi kita. Jadi waktu Yusuf singkat cerita akhirnya difitnah, masuk lagi penjara. Kalau saya lihat grafik perjalanan Yusuf itu naik turunnya itu drastis. Model-model kita lagi punya usaha tiba-tiba tapi belajar dari Yusuf, tetap bertahan dalam Tuhan. Dan singkat cerita masuk penjara, sudah di penjara nolong lagi tukang minuman, tukang roti dari raja yang masuk penjara karena kesalahan, nafsirkan mimpi lagi. Yusuf bilang, nanti kalau kalian udah berhasil ingat aku ya. Makanya kadang-kadang kita ini kalau berharap sama orang, hati-hati. Saya belajar gak pernah berharap sama orang. Saya belajar selalu kasih tahu keluarga saya, belajar berharap sama Tuhan. Kita mau bangun gereja, mau buka gereja, dananya belum seberapa. Iya, kalau mau beli tanah baru semeter. Mau bangun gereja semeter, gerejanya dibangun semeter, tiangnya terus tinggi. Nanti di atas baru dilegain. Ya, gak mungkin. Tapi kita mau belajar berharap sama Tuhan. Nah, Yusuf akhirnya dia coba berharap sama manusia, tapi dia gagal. Dia kembali lagi kepada Tuhan. Alkitab mengatakan Yusuf disertai oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu, orang yang selalu dekat sama Tuhan pasti disertai Tuhan. Amin. Karena itu pulang dari tempat ini, berikan waktumu, cari Tuhan, doa. Kalau semua lagi buntu, mau keluar kerja, mau online, aduh rasanya nggak mungkin deh. Satu hari hanya dapat sekian, tapi saya mau kasih tahu, cari Tuhan, cari Tuhan. Alkitab mengatakan, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Kita kan nggak pernah tahu. Tiba-tiba ada proyek yang bisa kita kerjakan, nilainya besar, tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Karena itu kita belajar berharap sama Tuhan. Jadi singkat cerita, Yusuf itu taruh harapannya sama Tuhan. Tapi yang menarik, waktu Tuhan angkat Yusuf, Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Modalnya apa? Halo, modal Yusuf jadi orang nomor 2 apa? Apakah dia nyetor berapa miliar atau triliun? Atau dia pakai dirham atau pakai nilai uang apa? No. Modalnya dia jadi orang nomor 2 hanya karena hikmat Tuhan. Di mana dia cuma nafsirkan mimpi sama kasih insight. Makanya saya senang sama Pak Maradun dan juga tim yang mempersiapkan dana sosial. Itu bagus, itu prinsip Yusuf. Sebelum anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan, sudah disiapin dulu. Jangan sampai dipanggil Tuhan mau beli papan selembar aja nggak bisa. Ini bagus, prinsipnya harus dibuat. Waktu Yusuf berkata nanti ada 7 tahun kelimpahan ke depan raja. Setelah itu nanti ada 7 tahun lagi kemiskinan. Lihat apa yang dibuat Yusuf. Yusuf bilang kita harus buat lumbung dan semua rakyat
dikasih benih, suruh menanam 7 tahun kelimpahan ini. Nanti hasilnya kita beli. Ini persis presiden kita. Kalau rakyat itu berusaha disupport, hasilnya dibeli. Tapi kadang-kadang yang di bawah yang beli. Dan ini dahsyat sekali. Waktu itu dilakukan, lumbung dibuka di mana-mana. Semua tanah Mesir sampai pedalaman ada lumbung yang terkunci rapat dan dijaga oleh pengawal-pengawal. Dan menarik, setelah tiba 7 tahun kemiskinan, lumbung itu mulai dibuka. Syaratnya rakyat harus membeli dengan harga murah. Itu hebat sekali Yusuf. Dan termasuk orang-orang yang telah menjual Yusuf, kakak-kakaknya atau abang-abangnya datang untuk belajar ke Mesir dari Ibrani. Menarik. Sekarang saya mau tanya, Mas Amor ini kan orang baik, mirip-mirip sama Yusuf dia. Mas, misalnya punya saudara-saudara yang sudah menyakiti kamu, masukin di sumur, dilemparin pasir mungkin, kemudian diseret, diikat di belakang, dijual sama orang Ismail. Pertanyaannya, Mas Amor sekarang sudah punya kekayaan banyak. Kalau mereka datang, gimana sikapnya? Boleh dibuka sebentar? Welcome. Makanya saya bilang Yusuf ini. Welcome. Jadi Bapak Ibu kalau mau lukai Mas Amor, dia tetap welcome. Jadi jangan kabur ya. Itu luar biasa. Yusuf the best. Kita harus meniru karakter Hana, karakter Yusuf. Ada amin. Pulang dari tempat ini, kita harus berbeda. Mungkin datang dengan lagi kesel, lagi marah, tapi pulang dari tempat ini, selesai doa, kita mau nama Tuhan dimuliakan. Ada amin. Jadi 2 hal yang kita bawa pulang. Jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain. Kenapa? Yang pertama, berkat jasmani, berkat rohani sudah terbuka buat kita. Amin. Yang kedua, berkat keselamatan Tuhan sudah berikan. Karena itu keselamatan jangan sampai hilang. Karena kita kesal, marah, gak bisa mengampuni. Jadi pulang dari tempat ini, kita menjadi orang-orang yang berbeda. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu sayang, mencintai kami semua. Terima kasih Bapak, karena firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain, untuk kami boleh melepaskan pengampunan, untuk kami bisa melepaskan doa berkat bagi orang-orang yang melukai kami, bagi orang-orang yang menjauhi kami, orang-orang yang memfitnah kami, orang-orang yang membohongi kami, orang-orang yang menipu kami sekalipun. Biarlah kami boleh belajar melepaskan setiap berkat. Berkati semua jemaat-Mu, berkati orang-orang percaya mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami semua berubah dan kami boleh hidup dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Demi nama Yesus, Tuhan Yesus yang ajaib, kami berdoa mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin.